Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Mr. Flash Diskorup yang hobi nonton tapi malas bekerja. Kali ini kita akan kembali mereview alur cerita sebuah film drama Korea yang menarik dan pasti keren banget untuk ditonton. Film ini berjudul Squid Game yang menceritakan tentang sekelompok orang yang berjuang mempertaruhkan nyawa dalam permainan game misterius. Dan untuk pemenang game itu sendiri akan diberi hadiah 45,6 miliar won. Dan kali ini adalah episode yang ketiga. Jika teman-teman belum menonton episode kedua, silahkan kunjungi channel kami karena kami telah mengupload Squid Game episode kedua kemarin. Oke guys, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar kami tetap bersemangat untuk membangun channel ini. Di kegelapan malam di pesisir pantai tampak minibus yang membawa para peserta game maut meluncur membela malam menuju pelabuhan Moijin. Dengan menjaga jarak, Jong-Ho tetap mengikuti minibus yang membawa Gi-hun dan beberapa orang di dalam mobil itu. Minibus itu satu persatu mulai naik ke kapal feri yang telah menunggu. Sementara itu, Jong-Ho terlihat menyelinap di bawah minibus yang terakhir. Setelah semuanya telah naik ke kapal feri itu pun bergerak menyibak lautan menuju pulau permainan maut. Sementara itu, para supir-supir yang bertugas membawa para peserta permainan diinstruksikan untuk memeriksa para peserta permainan. Supir bus yang terakhir mulai memeriksa para peserta satu persatu, tapi Jong-Ho yang berpura-pura pingsan berhasil melumpuhkannya. Dengan segera Jong-Ho mengganti pakaiannya dengan pakaian petugas itu dan membuang jenazah petugas itu ke laut. Setelah sampai, minibus itu pun segera turun dan menyusuri jalan tebing. Terlihat para peserta telah berada di ranjang dorong masing-masing dan sedang didorong ke satu ruangan yang luas, dan pakaian mereka pun diganti dengan setelan olahraga. Tetapi tampak Sae-byok yang ternyata telah sadar telah bekerja sama dengan Jong-Ho dan mendapatkan sebilah pisau dari Jong-Ho. Scene beralih di mana para peserta permainan itu telah terjaga dan tampak sebagian besar berkumpul di grup-grup masing-masing bercakap-cakap. Setelah itu tampak mereka sedang sarapan sambil mempercakapkan permainan selanjutnya. Dan ternyata dari jumlah 201 peserta yang kembali ada 187 pemain. Mereka mulai menebak permainan apa selanjutnya. Jaki, dabagu, engklek, biseok cigi, kejar-kejaran, dokatsu, patung-patungan. Dan ternyata dari semua permainan itu Ali belum pernah sekalipun memainkannya. Tetapi Sang-woo berjanji untuk membantunya. Tetapi menjelang tengah malam, Han Min-yeol membuat keributan karena ia ingin ke toilet dan diikuti Sae-byok. Tetapi ternyata Han Min-yeol ke toilet hanya untuk merokok. Ia kaget karena San-byok memergokinya, tetapi ternyata Sae-byok hanya ingin masuk ke ventilasi udara lewat punggung Han Min-yeol untuk melihat apa sebenarnya yang petugas-petugas lakukan di dapur. Ternyata mereka sedang membuat sesuatu yang berbahan dari gula. Jong-Ho yang telah membaur dengan para petugas permainan merasa khawatir penyamarannya akan terbongkar jika ia membuka pakaian dan topengnya. Tetapi ternyata ia luput dari perhatian para petugas bagian CCTV. Keesokan harinya, Han Min-yeol bertanya pada Sae-byok apa yang ia lihat, tetapi Sae-byok menjawab bahwa ia hanya melihat para petugas melelehkan sesuatu di panci. Di pagi itu mereka sarapan sebotol susu dan roti, sementara itu pemberitahuan bahwa permainan kedua akan segera dimulai. Terlihat para peserta menyusuri tangga seperti di permainan pertama, tetapi mereka keluar di sebuah ruangan seperti arena permainan anak-anak dengan 4 orang penjaga bersenjata bersama mereka. Di dinding di depan mereka tampak ada 4 simbol bulat, segitiga, bintang, dan payung. Masing-masing peserta dipersilakan untuk memilih simbol yang mereka ingini. Dan rupanya di grup Gi-hun, Sang-woo analisanya paling baik. Terbukti pilihannya segitiga adalah simbol yang paling gampang untuk dikerjakan di game ini. Setelah mereka telah memilih simbol, mereka pun diberi sebuah wadah aluminium bulat yang di dalamnya berisi kue gulali sesuai dengan simbol yang mereka pilih. Aturan permainannya, mereka harus mengiris kue gulali tersebut sesuai gambar simbol. Jika ada yang gagal atau patah akan tereliminasi. Permainan pun dimulai dalam 10 menit. Tampak masing-masing dengan kesibukannya. Terlihat mereka mulai memotong dengan hati-hati karena jika sedikit saja salah maka taruhannya adalah nyawa. Terlihat kakek Na mulai memotong dengan tangan gemetar, sedangkan Ali mulai memecahkan bagian pinggir gulali. Gi-hun bahkan memotong simbol payung dengan napas terengah-engah karena takutnya. Scene berpindah pada peserta 369. Ia begitu takutnya memotong gulali dengan simbol payung, tetapi sialnya tiba-tiba patah pada bagian gagangnya. Tetapi tanpa ampun petugas berbaju merah langsung menembak kepala peserta 369 dan ia pun jatuh meluncur dengan bersimpan. Orang-orang mulai takut tetapi menyusul, kemudian 7 orang tereliminasi dan ditembak di tempat. Orang-orang mulai gemetaran dan hilang konsentrasi.
Gi-hun yang berkonsentrasi pada gulalinya tiba-tiba mulai menyadari bahwa gulali itu akan meleleh jika basah dan potongannya menjadi tipis. Ia pun mulai menjilati gulali tersebut. Orang-orang yang melihatnya mulai mengikutinya, tak terkecuali kakek Nam. Di menit-menit terakhir, kakek Nam berhasil. Menyusul, Gi-hun pun berhasil menyelesaikan permainannya. Tetapi peserta 119 menjadi beringas karena ia gagal dan menyandera salah satu petugas, mengakibatkan petugas-petugas itu menembak semua peserta yang masih tersisa. Peserta 119 menyuruh petugas itu memperlihatkan wajahnya. Ternyata masih sangat muda. Peserta 119 pun menembakkan pistol itu ke kepalanya sendiri. Tampak Gi-hun dan para peserta yang berhasil sedang menurun tangga, sepintas terdengar berondongan senjata di atas mereka. Mereka tahu para peserta yang tersisa tidak ada yang selamat. Melihat itu, frontman bergegas ke area permainan dan langsung menembak mati petugas yang wajahnya telah diketahui itu. Dan permainan yang kedua pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita Squid Game episode ketiga, dan pastikan untuk menyalakan tanda lonceng agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru kami, karena kami akan berusaha untuk update video terbaru setiap hari. Oke guys, sampai jumpa lagi.